Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu bahagia dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah, sayangku yang soleh dan soleha, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Boleh ya disiapkan dulu alat tulisnya, buku paket, buku tulis, pensil, dan penghapusnya. Jika semuanya sudah disiapkan, marilah kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, soleh dan soleha, berdoa dimulai. Selesai. Nah, jika kita sudah berdoa, yuk sama-sama kita buka bukunya subtema 2 tentang makanan sehat penting bagi tubuh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan langsung belajar pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan juga pembelajaran 3. Karena sebentar lagi kita akan PTS di tanggal 21 September 2020. Jadi persiapkan diri kalian masing-masing ya sayang-sayangku. Nah, setelah belajar hari ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan ciri-ciri iklan televisi dan juga ciri-ciri bahasa iklan dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat membuat peta pikiran tentang gangguan organ pencernaan pada manusia dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan terjadinya gangguan organ pencernaan pada manusia dengan santun. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan ragam tari daerah dengan percaya diri. Dan yang kelima, kalian dapat menuliskan aktivitas masyarakat sekitar dengan tanggung jawab. Boleh dicatat ya, soleh dan soleha. Nah, untuk itu, yuk kita simak baik-baik penjelasannya berikut ini. Tonton hingga selesai, catatlah informasi yang penting, dan tulis tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Semangat selalu dan selamat menyimak! Nah, sayangku yang soleh dan soleha, sudah disiapkan buku tulis dan buku paketnya. Yuk kita belajar bersama-sama. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, apakah kalian mengetahui gambar apakah ini? Iya, hebat sekali. Ini merupakan contoh gambar iklan. Nah, kedua iklan ini merupakan iklan yang sering kalian lihat di televisi. Yang pertama ada iklan sabun, kemudian yang kedua adalah iklan pembersih lantai. Coba kalian perhatikan iklan-iklan yang ada di televisi. Tentu memiliki ciri khas masing-masing dan bisa kita kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah ciri-ciri iklan dalam televisi itu singkat, memiliki waktu yang sedikit. Karena biasanya iklan dalam televisi memiliki waktu 30 detik. Kemudian yang kedua adalah padat, tidak melakukan kegiatan bertele-tele, jadi langsung mengenalkan produk yang dijual. Kemudian yang ketiga adalah jelas, harus pada tujuan iklan. Dan yang keempat, tentunya menarik perhatian sehingga banyak konsumen yang berminat untuk membeli produk yang diiklankan. Nah, dari dua iklan ini juga memiliki bahasa-bahasa yang menarik. Lihat seperti iklan Nuvo, ciptakan hari-hari anti kuman, penuhi hak hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Kemudian ada iklan pembersih lantai, Soklin lantai aromatik spa, bersih, kilap, harumnya lebih lama. Nah, dari tulisan-tulisan ini, tentu iklan ini memiliki bahasa-bahasa yang menarik, bahasa yang mudah kita pahami, bahasa yang jelas, dan juga bahasa yang singkat, tidak berbelit-belit. Nah, untuk selanjutnya, kalian boleh menuliskan ciri-ciri iklan elektronik dalam media televisi ini pada halaman 66 dan cobalah kerjakan soal halaman 78. Kalian pasti bisa. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita simak baik-baik iklan poster berikut ini. Nah, ini merupakan salah satu iklan layanan masyarakat untuk memberitahukan masyarakat tentang penyakit difteri. Nah, di sebelah kiri ini merupakan gejala yang terjadi pada penyakit difteri. Kemudian yang sebelah kanan adalah cara untuk menghindari penularannya. Kalian boleh baca di buku paket kalian. Setelah kalian mengetahui informasinya, kalian juga dapat membuat peta konsep dari sebuah poster difteri ini pada halaman 69.
Selamat mencoba. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mengetahui penyakit pada organ pencernaan. Kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Wah, sedang apa ya? Kemudian yang ini, apakah kalian pernah merasakannya, Soleh dan Soleha? Ini merupakan penyakit diare. Diare adalah keadaan di mana penderita mengalami buang air besar bercampur air berkali-kali. Nah, biasanya diare ini disebabkan oleh virus, bakteri, alergi, atau tidak tahan makanan tertentu, ataupun kurang gizi. Jadi, harus diperhatikan baik-baik makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Diare ini biasanya bisa disembuhkan dengan obat atau dengan oralit ya, Soleh dan Soleha. Nah, untuk selanjutnya ada penyakit pada organ pencernaan yang kedua. Coba kalian perhatikan. Wah, sepertinya penyakit ini menyerang usus ya, Soleh dan Soleha. Apakah kalian mengetahui apa nama penyakit ini? Iya, hebat sekali. Ini merupakan penyakit disentri yang menyerang usus. Disentri ini biasanya disebabkan oleh infeksi kuman atau bakteri atau amuba yang meradang. Gejala umumnya biasanya sakit perut, mencret, dan kadang-kadang berdarah dan berlendir. Nah, untuk pengobatannya biasanya dilakukan dengan emetin, diodokuin, dan lain-lain. Kalian harus jaga perut kalian, usus kalian ya, supaya tidak terkena penyakit ini. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Wah, gambar apa ya, Soleh dan Soleha? Apakah kalian pernah melihatnya sebelumnya? Ini merupakan jenis-jenis cacing yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama ini merupakan cacing gelang. Kemudian yang kedua adalah cacing tambang. Dan yang ketiga adalah cacing kremi. Nah, biasanya kalau di dalam tubuh kita ada cacing-cacing ini, kita berarti mengidap penyakit cacingan yang disebabkan oleh cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi. Nah, cacing gelang ini biasanya masuk melalui makanan dan minuman yang tercemar atau tidak bersih. Gejalanya seperti mulas, mencret, dan kembung. Untuk obatnya tentu harus melalui resep dokter ya, Soleh dan Soleha. Kemudian ada cacing tambang. Cacing tambang ini masuk ke dalam tubuh melalui kulit, khususnya kaki dan tangan. Cacing ini hidup di daerah lembab dan hangat. Gejalanya tampak seperti cacing gelang, yaitu mulas, mencret, dan juga kembung. Untuk pengobatannya juga tentu harus dengan resep dokter supaya cepat sembuh. Kemudian yang ketiga ada cacing kremi. Nah, cacing ini masuk ke dalam sistem pencernaan kita melalui makanan dan minuman mentah yang tidak bersih. Nah, cacing ini biasanya berada di air atau tanah yang tidak bersih. Kemudian, gejala cacing kremi ini yaitu gatal-gatal pada liang dubur atau liang hidung. Jika parah, mata anak yang menderita cacing kremi tampak agak berbusa. Pengobatannya bisa melakukan dengan resep dokter ataupun dengan cara memakan biji petai Cina. Selamat mencoba jika kalian mengalami cacingan, tapi semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit organ pencernaan ini ya, Soleh dan Soleha. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh mengerjakan tabel diskusi pada halaman 74 untuk menuliskan penyebab, tanda-tanda, dan cara mencegah penyakit-penyakit organ pencernaan pada manusia. Nah, untuk selanjutnya coba kita lihat. Wah, gambar apa ini, Soleh dan Soleha? Nah, ini merupakan gambar-gambar ragam tarian yang ada di Indonesia. Indonesia ini memiliki banyak sekali tarian. Contohnya seperti tari bedaya, ketawang, tari gambyong dari Jawa Tengah, kemudian ada tari piring, tari lilin, tari rantak dari Sumatera Barat. Tentunya banyak ragam tarian yang lain yang bisa kalian ketahui melalui internet. Ibu akan masukkan link internet di bawah di kolom deskripsi box YouTube untuk bisa kalian cari apa sajakah ragam tarian yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ragam-ragam tari ini tentunya memiliki properti-properti yang berbeda, seperti kipas, topeng,
sampur atau selendang, tombak, payung, ataupun piring. Nah, jika sudah mengetahui ragam tarian di Indonesia, kalian bisa mencoba untuk mengisi tabel di halaman 81. Tenang, isiannya kalian bisa klik link yang Ibu berikan di deskripsi box di bawah ya. Jadi kalian tinggal klik, kalian lihat macam-macam tarian yang ada di Indonesia, kemudian kalian tuliskan pada tabel halaman 81. Nah, tarian-tarian ini merupakan aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat. Tentu bukan hanya tarian-tarian ini yang sering dilakukan, aktivitas lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, ini merupakan aktivitas masyarakat yang dilakukan di pasar, betul sekali. Ini merupakan kegiatan yang dilakukan di pasar. Ini merupakan kegiatan sebelum ada corona karena masyarakat tidak menggunakan masker, dan di sebelah kanan ini merupakan kegiatan yang dilakukan di pasar namun dengan protokol kesehatan karena kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang sedang ada virus yang menyebar. Jadi kemana-mana kita harus memakai pelindung diri. Salah satunya adalah menggunakan masker dan face shield ini. Nah, kita bisa menuliskannya, aktivitas yang dilakukan adalah di pasar. Kemudian, aktivitas yang dilakukannya adalah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Untuk selanjutnya, kalian bisa menuliskan aktivitas yang terjadi sesuai gambar di halaman 85. Selamat mencoba ya, kalian pasti bisa. Jika sudah, kalian bisa mengirimkan gambarnya ke WhatsApp pribadi Ibu ya. Dan bila mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya. Semangat selalu, soleh dan soleha. Nah, bagaimana sayang? Menarik bukan pembelajaran hari ini? Sekarang kita semua jadi memperoleh informasi yang baru. Ada ciri-ciri iklan. Yang pertama adalah padat, singkat, jelas, dan tentunya menarik untuk kita lihat. Nah, untuk selanjutnya adalah membuat peta konsep. Kalian harus perhatikan baik-baik posternya. Kemudian kalian bisa mendapatkan informasi penting yang terdapat dalam poster tersebut. Kemudian kalian bisa menuliskannya pada sebuah peta pikiran. Nah, untuk selanjutnya kalian juga sudah mengetahui penyebab-penyebab terjadinya penyakit pada organ pencernaan kita. Tadi ada penyakit apa saja? Kalian bisa sebutkan sayang-sayangku? Hebat sekali. Yang pertama ada diare. Nah, diare ini disebabkan oleh virus atau bakteri atau alergi makanan dan juga kurang gizi. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Nah, yang kedua itu ada disentri. Disentri ini menyerang usus kita. Nah, biasanya terjadi karena infeksi kuman atau bakteri yang meradang. Nah, untuk berikutnya ada cacingan. Nah, cacingan ini bisa disebabkan oleh 3 cacing ya. Yang pertama ada cacing gelang, kemudian ada cacing tambang, dan yang terakhir ada cacing kremi. Masing-masing bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kalian harus selalu jaga kesehatan ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang bisa menyebutkan ragam tarian yang terdapat di negara Indonesia? Yuk kita sebutkan baik-baik. Yang pertama ada tari bedaya, gembyong, dan tari serimpi dari Jawa Tengah. Kemudian ada tari piring, lilin, rantak dari Sumatera Barat, dan banyak ragam tarian lainnya yang terdapat di negara tercinta kita. Kalian bisa catatkan di buku paket kalian ya, soleh dan soleha. Nah, untuk berikutnya, kalian juga sudah mengetahui aktivitas yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Tentu, kalian harus memperhatikan, harus mengamati gambarnya terlebih dahulu. Di mana tempatnya, lalu aktivitas apakah yang mereka lakukan, sehingga kalian bisa menuliskannya dalam buku paket kalian. Nah, sayangku, dari pembelajaran hari ini, Ibu ingin selalu mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan. Ingat, cuci tangan sekarang sangat dibutuhkan. Jadi setelah kalian keluar rumah, sebelum makan, setelah makan, dan banyak aktivitas lainnya yang kalian lakukan, kalian harus mencuci tangan bila sudah selesai. Bukan hanya virus corona yang sedang menyebar sekarang bisa masuk ke tubuh kalian, juga ada cacing-cacing yang sudah tadi Ibu jelaskan, sehingga bisa merusak organ pencernaan kalian. Tentu kalian tidak mau kan organ pencernaan kalian terganggu. Nah, untuk itu selagi tubuh
tubuh kita masih sehat, gunakanlah untuk melakukan hal-hal yang positif, seperti sholat 5 waktunya jangan sampai tertinggal, duhanya juga jangan sampai tertinggal. Kemudian kalian juga bisa membantu orang tua kalian di rumah, apalagi sekarang banyak waktu kalian di rumah. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin, dan kalian bisa share foto-fotonya melalui WhatsApp grup kegiatan-kegiatan kalian yang kalian lakukan di rumah. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kalian akan langsung belajar pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga kita bisa tetap terus semangat belajar dari rumah. Kalian boleh baca bukunya. Jika ada yang masih kurang dipahami, kalian juga boleh bertanya ya, Soleh dan Soleha. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.